Mesin yang digunakan adalah 115 cc. Generasi ke-9 Yamaha RX King Master pada tahun 1900. Sejarah perjalanan RX King sang raja jalanan pada masa kejayaannya sangat menarik untuk Anda ketahui. Namun, sebelumnya alangkah lebih baik jika Anda mengetahui perbedaan motor 2 tak dan 4 tak serta apa saja kelebihannya agar lebih memahami tentang motor legendaris dengan ciri khas suara yang melengking. Motor 2 tak ini sangat terkenal dengan sebutan motor jambret. Hal ini tak lepas dari banyak kasus kejahatan seperti maling, jambret dan merampok yang pelakunya memakai RX King yang memiliki kecepatan di atas rata-rata motor pada era kejayaannya. Motor ini sendiri sudah berhenti diproduksi, tepatnya tahun 2008 lalu. Alasannya adalah karena motor ini sudah tidak sesuai dengan standar emisi gas buang. Generasi pertama Yamaha RX 100 pada tahun 1977 motor RX series generasi pertama yang mengawali sejarah perjalanan RX King ini diluncurkan pada tahun 1977 dengan spesifikasi mesin 2 tak dan kubikasi hanya sebesar 100 cc saja. Sementara itu, untuk powernya mencapai 11,5 dk dengan top speednya 110 km/jam. Pada masanya motor ini sudah termasuk motor dengan kecepatan yang tinggi. Yang membuatnya diminati adalah selain kecepatannya, adalah karena konsumsi bahan bakar yang irit. Untuk 1 liter BBM bisa digunakan untuk menempuh jarak 40 km. Generasi kedua Yamaha RX 125 pada tahun 1979 spesifikasi RX King yang diluncurkan pada tahun 1979 ini sudah di-upgrade dari generasi pertamanya. Mesin 2 taknya dilengkapi dengan kubikasi 123 cc. Untuk tenaga yang dihasilkan sendiri bisa mencapai 13 dk yang cukup disegani pada masanya. Seperti generasi pertamanya, RX 125 ini dirancang dengan 4 percepatan. Generasi ketiga Yamaha RX-K pada tahun 1980 generasi RX King yang satu ini sudah diupgrade dengan spesifikasi mesin 135 cc. Power maksimalnya adalah 17,5. Sedangkan top speednya bisa mencapai 150 km per jam dan menjadi unggulan pada masa itu. Motor ini sudah bisa digunakan untuk ngebut di jalan raya. Motor ini juga disebut sebagai CBU dari Jepang, makanya dibekali kedok lampu. Di pasaran Indonesia, RX-K hanya bertahan hingga tahun 1983 saja. Generasi keempat Yamaha RX-S pada tahun 1981. Pada tahun 1981, Yamaha meluncurkan RX-S dengan kubikasi sebesar 115 cc. Motor ini didatangkan langsung dari Jepang dan bertahan di pasaran Indonesia hingga tahun 1983. Generasi kelima Yamaha RX Special di tahun 1983 motor dari Yamaha ini merupakan upgrade dari RX-S. Untuk spesifikasi pada mesinnya masih sama seperti yang digunakan pada RX-S. Generasi ke-6 Yamaha RX King Cobra di tahun 1983 motor ini bisa disebut sebagai salah satu motor legendaris di Indonesia bahkan masih banyak dicari kolektor saat ini. Nama Cobra sendiri diambil dari bentuk setang dan tangkinya yang unik. Untuk mesinnya merupakan hasil rakitan dari Jepang. Sementara itu, untuk rangkanya merupakan rakitan dari Indonesia. Produk motor Yamaha dengan kode mesin Y1, G2 ini hingga kini menjadi incaran kolektor motor. Berikut ini adalah spesifikasi dari RX King Cobra yang satu ini. Mesin 135 cc dengan power maksimal yang dimiliki mencapai 18,2 dk. Motor ini memiliki torsi 15,1 Newton pada 8.000 rpm. Generasi ketujuh Yamaha RX-Z di tahun 1985 jika dibandingkan dengan RX King, maka perbedaannya adalah pada panjang langkah silinder di mana RX-Z mencapai 56-54 mm. Sedangkan pada motor Yamaha RX King mencapai 58-50 mm. RX-Z pun didesain dengan kedok lampu, undercowl, dengan knalpot modern dan raci dibandingkan dengan RX King. Ada pula versi full fairing dari generasi RX-Z dengan nama Yamaha RZR. Generasi ke-8 Yamaha RX-R di tahun 1988 generasi Yamaha RX King yang satu ini kurang populer di Indonesia. Desainnya sendiri sama dengan RX King dengan kubikasi yang lebih sedikit.
Mesin yang digunakan adalah 115 cc. Generasi ke-9 Yamaha RX King Master pada tahun 1996. Motor Yamaha yang satu ini diluncurkan pada tahun 1996 dan bertahan hingga 2001. Yang membuatnya berbeda dengan RX King Cobra adalah mesinnya sudah dibuat di Indonesia. Generasi ke-10 New Yamaha RX King di tahun 2002. Yamaha RX King ini adalah generasi terakhir yang mengakhiri kisah panjang sejarah perjalanan RX King karena sudah tidak diproduksi lagi setelahnya terkait regulasi emisi di Indonesia. RX King ini dirancang dengan penambahan catalytic converter pada knalpotnya dengan tujuan agar bisa menekan emisi. Hal tersebut membuat asapnya tidak ngebul seperti generasi sebelumnya. Keunikan lainnya adalah adanya lampu di depannya yang didesain dalam bentuk bulat seperti RX 100 dan RX 125. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.